Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Jufar Sidki, NIM 49 dari kelas A, Program Studi Agribisnis. Akan menjelaskan mengenai struktur pasar output dan input. Langsung saja, struktur pasar output adalah struktur di mana perusahaan sebagai produsen dan rumah tangga sebagai konsumen. Dan produk yang dihasilkan biasanya berupa barang atau jasa hasil proses produksi. Terdiri dari pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Dan untuk struktur pasar input adalah struktur di mana rumah tangga menjadi produsen dan perusahaan menjadi konsumen. Hal yang ditawarkan dalam pasar ini berupa faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, kapital, dan bahan baku. Dan untuk pasar persaingan sempurna mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, produsen dan konsumennya sangat banyak. Yang kedua, produk dari tiap perusahaan tidak ada bedanya atau homogen. Yang ketiga, harga ditentukan oleh supply dan demand yang terjadi di pasar. Jika supply melebihi demand, maka harga akan turun atau rendah. Sebaliknya, jika demand melebihi supply, maka tentunya harga akan naik. Dan ciri yang keempat, mudah bagi pelaku. Dalam pasar ini, pelaku mudah untuk keluar masuk dalam pasar. Dan juga pelaku mudah untuk memiliki informasi mengenai pasar ini secara akurat. Dan untuk grafiknya, kurva permintaan memiliki slope negatif dan penawaran memiliki slope positif. Harga akan ditentukan dengan perpotongan dari dua kurva permintaan dan penawaran. Lanjut ke pasar monopoli. Pasar monopoli mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, hanya ada satu produsen atau hanya ada satu penjual untuk konsumen yang jumlahnya banyak. Yang kedua, tidak adanya substitusi produk atau barang yang bisa menggantikan produk dari pasar monopoli ini. Dan yang ketiga, hambatan untuk masuk bagi perusahaan lain itu sangat berat karena terdiri dari faktor modal yang besar, bahan yang strategis, teknik atau wawasan juga yang strategis, dan juga ada hak-hak paten produknya. Dan yang keempat, di sini produsen atau penjual bisa menentukan harga barang mereka di pasar atau mereka bertindak sebagai price setter. Dan untuk kurvanya, kurva permintaan memiliki slope negatif. Kurva marginal juga memiliki slope negatif. Besarnya 2 kali kurva permintaan. Keuntungan maksimum bisa dilihat dari MR sama dengan MC. MR berpotongan di titik C dengan menghasilkan produk sebanyak Q dengan harga P dan menerima penerimaan sebesar OQ-BP dan biaya sebesar OA, sehingga total biayanya OA C Q bintang dan perusahaan menerima keuntungan sebesar ACBP dan mengalami kerugian jika harga barang yang berlaku lebih rendah dari biaya produksi. Dan elastisitas di sini ditentukan oleh elastisitas harganya. Jika elastisitas melebihi 1, maka jika harga turun 1%, maka permintaan akan naik lebih dari 1%, yang membuat TR mengalami peningkatan serta MR bernilai positif dan sebaliknya. Lanjut ke pasar monopolistik. Pasar ini memiliki ciri yang pertama, produksinya cukup banyak, namun tidak sebanyak pasar persaingan sempurna. Yang kedua, adanya diferensiasi produk. Apa sih maksudnya? Maksudnya, di pasar ini, produk-produk itu sangat berbeda atau heterogen. Oleh karenanya, konsumen dapat membedakan produk-produk dari perusahaan tertentu. Yang ketiga, rendahnya hambatan untuk masuk ke pasar ini. Yang keempat, promosi sangat aktif dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di pasar ini.
dikarenakan persaingan yang sangat tinggi. Yang kelima, hanya sedikit kekuasaan perusahaan untuk menentukan harga barang di pasar. Dan itu sesuai juga dengan kondisi yang terjadi. Untuk kurva pasar monopolistik mirip dengan pasar monopoli, dengan perbedaan lebih elastis dan lereng lebih landai. Dan keuntungan masih tetap MC sama dengan MR, dengan total biayanya OKI BC dan penerimaan OKI AP, serta keuntungan CP AB. Dan jika rugi, kurva biaya berada di atas kurva permintaan, dan biaya produksi akan melebihi atau lebih tinggi dari penerimaan yang dicapai. Lanjut ke pasar oligopoli, mempunyai ciri yang pertama, perlu promosi yang sangat aktif dikarenakan persaingan pada pasar ini sangat tinggi. Yang kedua, terdapat beberapa produsen, namun tidak sebanyak pasar monopolistik dan juga pasar persaingan sempurna. Karena pasar ini juga terkadang disebut sebagai pasar yang bermonopoli murni atau duopoli, yang mempunyai produsen yang dengan jumlah sedikit namun konsumennya berjumlah sangat banyak. Yang ketiga, produk yang dihasilkan oleh pasar ini bisa standar, sama, atau berbeda. Yang keempat, produsen dapat menentukan harga tergantung kondisi yang terjadi di pasar. Dan untuk kurvanya bisa dilihat keseimbangan terjadi jika D1 dan D2 itu berpotongan. D1 adalah ketika suatu perusahaan mengubah harga sementara perusahaan lain tidak mengikutinya, dan D2 ketika suatu perusahaan mengubah harga perusahaan-perusahaan lain mengikutinya. Dan lanjut ke salah satu pasar input, yaitu pasar input tenaga kerja. Pasar input tenaga kerja adalah pasar yang menjual atau menyediakan tenaga kerja pada berbagai tingkat upah atau harga. Pada pasar ini, jumlah penawaran tenaga kerja untuk industri berbentuk vertikal atau sama dengan elastisitas sempurna. Namun, terkadang jumlah tenaga kerja yang tersedia tidak sama dengan penawaran jumlah tenaga kerja yang ada. Karena kadang ada beberapa orang yang memilih menganggur daripada untuk bekerja, karena tidak sesuai kriteria atau dengan alasan-alasan yang lain. Dan jumlah TK untuk perusahaan tertentu memiliki slope yang positif. Biasanya ini terjadi jika adanya kenaikan tingkat upah yang dilakukan oleh perusahaan. Dan tenaga kerja tidak bisa berubah dengan cepat pada kurvanya, karena kebutuhannya tidak dalam jangka pendek. Permintaan tenaga kerja juga tergantung beberapa faktor, yaitu yang pertama ada biaya untuk menambah tenaga kerja, dua ada tambahan penerimaan terhadap pemakaian tenaga kerja, yang ketiga ada hukum law of diminishing return, yaitu penambahan pemakaian tenaga kerja terus-menerus menyebabkan kenaikan produksi dan juga berkurangnya kenaikan produksi pada titik tertentu. Ciri-cirinya bisa dilihat, yang pertama, produsen sangat banyak. Karena di sini banyaknya individu juga yang tersedia atau menawarkan. Dan yang kedua, jumlah penawaran lebih besar daripada yang tersedia. Seperti yang tadi, ada beberapa individu yang tidak bersedia untuk bekerja. Yang ketiga, biasanya individu-individu ini jarang berserikat, apalagi pada pasar persaingan sempurna untuk pasar input tenaga kerja. Kurva permintaan tenaga kerja pada pasar persaingan sempurna memiliki slope negatif.
Keseimbangan tercapai pada perpotongan supply dan demand, dan upah yang berlaku sesuai dengan hasil kesepakatan. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.